Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GPDI Hayamburuk dan Tugu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah doa dalam rangka memperingati turunnya Roh Kudus. Kita sudah berdoa beberapa malam sebelumnya dan malam hari ini kembali kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kembali kita akan menikmati hubungan kita yang manis dengan Tuhan. Kembali kita akan merasakan jamahan Tuhan atas hidup kita. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Roh Allah yang hidup penuhi setiap kami. Nyanyikan dengan penuh iman. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Biarlah Roh Allah yang hidup memenuhi setiap kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan kami Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin, amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, Roh Allah yang hidup, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami Yesus. Haleluya. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau merasakan kehadiran-Mu malam hari ini Tuhan. Silakan Kau menjamah setiap pribadi yang malam hari ini berdoa memohon hadirnya Roh Kudus yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Bekerjalah Roh Kudus. Amin. Mata yang buta, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bersama-sama kita nyatakan iman kita. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Kami mau jadi alat-Mu, jadikan penuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi bersama-sama kita nyanyikan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Inilah menjadi iman kami Tuhan. Kami mau merasakan kebesaran kuasa-Mu. Kami mau menikmati Roh Kudus yang hidup dan menghidupi setiap kami. Bekerjalah Roh Kudus dengan leluasa. Bekerjalah Roh Kudus kepada setiap jemaat-Mu yang malam hari ini bersama-sama dengan kami bersekutu. Bekerjalah melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus yang hidup menyertai pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa dan hidup boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, Allah yang sudah hidup bagi kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita malam hari ini di dalam suatu rangkaian doa kepenuhan Roh Kudus. Beberapa malam sudah kita lewati, kita berdoa bersama-sama, memohon kepenuhan Roh Kudus. Dan biarlah sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, di akhir zaman ini kita perlu untuk senantiasa memohon dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini tema yang akan kita ambil
di dalam renungan firman Tuhan sebelum kita bersama-sama berdoa adalah Roh Kudus menghidupkan. Roh Kudus menghidupkan. Mengapa Roh Kudus harus menghidupkan? Nanti kita akan sama-sama melihat di dalam pembahasan kita. Kita terlebih dahulu akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 37 ayat yang ke-14. Yehezkiel pasal 37 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara, begitu banyak peran Roh Kudus. Selain dia memberi damai, sukacita, salah satu peran penting dari Roh Kudus adalah dia menghidupkan. Sejak awal penciptaan, peran Roh Kudus di dalam menghidupkan sangat jelas. Ketika manusia pertama dibentuk, dia sudah dibentuk dengan luar biasa. Tetapi ada satu hal ketika itu belum diberikan, maka bentuk manusia yang sangat indah itu pun tidak ada gunanya. Tapi ketika Allah menghembuskan rohnya ke dalam diri manusia, ciptaannya, maka barulah manusia itu bisa memiliki rupa dan gambar Allah. Jadi Roh Kudus sangat berperan di dalam menghidupkan. Dari ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, apa latar belakang dari ayat ini? Kita tahu bahwa bangsa Israel telah mengalami apa yang disebut pembuangan. Ketika mereka dibuang, ketika mereka telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka mereka alami pembuangan. Dan di dalam pembuangan itu, mereka mengalami apa yang disebut kematian. Kematian apa Bapak Ibu Saudara? Kematian bukan dalam hal fisik. Karena mereka masih ada. Mereka masih eksis. Tetapi ada kematian yang justru sangat berbahaya. Apa itu saudara? Kita akan lihat bersama-sama. Alasan mengapa Roh Kudus itu perlu menghidupkan. Tadi disebutkan bahwa aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Artinya apa saudara? Hidup kembali. Artinya dia pernah mengalami kehidupan. Lalu dia mengalami apa sampai dia harus dihidupkan kembali. Yang pertama saudara alasannya kita lihat. Karena kita mengalami apa yang disebut kematian. Kematian apa saudara? Di sini disebutkan di dalam ayat yang kedua. Yehezkiel pasal 37 ayat yang kedua dikatakan. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Bukan sekedar tulang saudara. Tetapi tulang yang sangat kering. Artinya kematian itu sudah begitu lama. Sehingga tulang itu berserakan. Tulang itu sangat kering. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Tulang yang amat kering. Bukanlah kematian secara fisik yang kita takutkan Bapak Ibu Saudara. Bukanlah kematian jasmani ini yang perlu kita takutkan. Tetapi apa saudara? Kematian karena dosa. Itu yang perlu kita takutkan. Karena upah dosa adalah maut. Upah dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus. Kita mati. Mungkin fisik kita masih ada. Mungkin tubuh kita masih bisa bergerak. Tetapi sesungguhnya kita mati. Oleh sebab itu, Roh Kudus perlu menghidupkan kita dari kematian. Yaitu kematian apa? Kematian karena dosa. Roma pasal 6 ayat 23a dikatakan, upah dosa adalah maut. Bukan kematian fisik Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel tidak mati secara fisik.
tetapi roh mereka mati. Hubungan mereka dengan Tuhan terputus karena dosa. Lalu apa lagi saudara? Kematian apa yang perlu kita takutkan? Yaitu saat manusia menilai kita hidup, tetapi sesungguhnya Tuhan menilai kita mati. Wahyu pasal 3 ayat 2, Wahyu pasal 3 ayat 1. Di situ dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Kematian ini yang perlu kita takutkan, saudara. Yaitu saat Tuhan menilai kita mati, sementara manusia menilai kita hidup. Itulah perlunya Roh Kudus menghidupkan kita kembali. Mengembalikan kita kembali kepada apa yang sudah dirancangkan oleh Allah. Lalu alasan yang kedua, mengapa Roh Kudus perlu menghidupkan kita kembali? Yaitu saudara, karena Allah mempunyai tujuan di dalam kehidupan kita. Allah tidak hanya menciptakan kita tanpa tujuan, tetapi Allah punya tujuan di dalam kehidupan kita. Dalam hal apa saudara? Yang pertama adalah dalam hal rohani atau spiritual. Dia punya tujuan. Dia ingin menghidupkan kita kembali supaya kembali kepada tujuan spiritual Allah yang pertama-tama. Yaitu apa? Memerdekakan kita dari belenggu kuasa dosa. Kita perlu dibebaskan. Karena belenggu yang mengikat kita, dosa yang mengikat kita sungguh sangat kuat. Dan Roh Kudus itulah yang mampu memerdekakan kita. Karena saudara, ketika roh kita, ketika spiritual kita terbelenggu oleh dosa, maka semuanya menjadi tertutup. Apa saja saudara? Ketika belenggu dosa itu membelenggu kita, maka mata rohani kita menjadi tertutup. Oleh sebab itu Roh Kudus membuka mata rohani kita. Supaya apa? Kita bisa melihat kembali kemuliaan Allah. Di dalam Yeskiel pasal 37 tadi di ayat yang ke-14 dikatakan, Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Perhatikan saudara. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman Tuhan. Saya ulangi, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan. Ketika mata rohani kita tertutup, kita tidak akan bisa mengetahui Tuhan, saudara. Ketika dosa membelenggu kita, mata rohani kita tertutup sehingga kita tidak tahu Tuhan. Kita tidak bisa tahu karya Tuhan. Kita tidak pernah bisa tahu tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Roh Kudus akan membuka mata rohani kita. Di dalam perikop ini saudara disebutkan sampai 3 kali. Yaitu di ayat 6 bagian B, di ayat 13 bagian A dan juga 14 bagian B. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan. Artinya apa? Tuhan ingin mata kita terbuka. Tuhan ingin kita melihat Tuhan. Dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk membuka mata kita. Lalu saudara, apa yang dibuka lagi? Roh Kudus akan menumbuhkan iman kita lewat perkataan firman Allah yang kita ucapkan. Belenggu dosa akan menutup iman kita. Bahkan mematikan iman kita. Tetapi Roh Kudus dia akan menumbuhkan iman kita lewat perkataan-perkataan firman Tuhan. Yang kita dengar, yang kita ucapkan. Kita perhatikan di ayat yang ke-12 Bapak Ibu Saudara. Yeskiel 37 ayat 12. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Perkatakan firman Allah. Dengarkan firman Allah. Dan itu bisa kita lakukan ketika Roh Allah membangkitkan iman kita lewat apa yang kita baca, lewat apa yang kita dengar, lewat apa yang kita perkatakan. Bukan sembarang perkataan, tetapi di sini dikatakan beginilah
firman Tuhan. Jadi Roh Kudus akan membangkitkan kembali, menumbuhkan kembali iman kita lewat firman Tuhan yang kita dengar, yang kita perkatakan. Lalu apa saudara tujuan Allah selanjutnya dalam hidup kita? Dia atau Roh Kudus itu, dia akan membangkitkan semangat kita kembali. Situasi sekarang ini mungkin melemahkan kita, memutuskan pengharapan kita. Tetapi percayalah, Roh Kudus sanggup untuk membangkitkan kembali semangat kita, saudara. Di dalam ayat yang ke-11 Yeskiel 37 dikatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Pengharapan yang hilang, semangat yang patah. Alkitab katakan itu mengeringkan tulang. Tapi Roh Kudus, dia akan menghidupkan kita kembali, semangat kita kembali di dalam kita mengiring Tuhan. Lalu saudara, tujuan yang kedua, tadi hal rohani, sekarang adalah dalam hal jasmani. Roh Kudus akan memulihkan keadaan kita sesuai dengan rencananya. Kembali kepada ayat yang ke-14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Di sini dikatakan saudara, aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Di dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup dikatakan, kamu akan pulang dan tinggal di tanahmu sendiri. Artinya ketika kita pulang, berarti kita sedang mengalami suatu kepergian, saudara. Sehingga kita harus pulang kembali. Kapan kita pergi? Saat kehidupan kita jauh dari Tuhan. Saat kita mengalami kehidupan yang dibelenggu oleh dosa. Tetapi Alkitab katakan, aku akan membawa kamu kembali. Dia akan membangkitkan kita, memulihkan keadaan kita. Sehingga saudara, perlu Roh Kudus menghidupkan kita kembali. Untuk apa? Memulihkan keadaan kita sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di dalam kehidupan kita. Pribadi, lepas pribadi. Undang dia, Roh Kudus, untuk menghidupkan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Roh Kudus sanggup untuk menghidupkan kita kembali. Apapun keadaan kita, dikatakan tulang kering pun bahkan yang sudah kering dan berserakan, Tuhan sanggup menyatukan kembali dan menghidupkan. Sebab itu mari kita sama-sama punya kerinduan untuk ada terus di dalam hadirat Tuhan. Untuk ada di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Karena hadiratnya itu yang akan memenuhi kita senantiasa. Amin. Di dalam hadirat Tuhan ada kepuasan. Amin Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kebebasan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Amin. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Kita katakan kembali dengan sungguh-sungguh. Di
hadirat-Mu, aku puas di hadirat-Mu, aku bebas di hadirat-Mu, ada terang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, puaskan kami, bebaskan kami, hidupkan kami Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, 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 haleluya, haleluya. Roh-Mu bebaskan kami, Roh-Mu hidupkan kami kembali Tuhan. Bebaskan kami dari belenggu-belenggu yang mengikat kami, supaya kami boleh Tuhan memiliki tujuan Allah dalam hidup kami. Kami boleh menjalani hidup kami kembali sesuai dengan tujuan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Urapi kami Tuhan, urapi kami semua, penuhi kami dengan Roh-Mu. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami butuh Roh-Mu senantiasa Tuhan. Karena kami tahu hidup di akhir zaman ini tidaklah mudah, bahkan sangat sulit Tuhan. Hanya dengan Roh-Mu, dengan firman-Mu Tuhan, kami dapat hidup kembali Tuhan. Di tengah kematian-kematian yang ada Tuhan, di tengah kematian yang ada di dalam dunia ini, Engkau akan menghidupkan kami Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Bangkitkan kami kembali, bangkitkan kami kembali Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, Roh Allah, Kau sanggup membebaskan kami. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku puas. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu, amin, aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu
di hadapan Rajaku. Sekali lagi katakan, di hadirat-Mu ku datang. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik buat kami. Bahkan terlalu baik buat kami Tuhan. Ketika kami mati seharusnya kami dibuang, dibiarkan menjadi tulang-tulang yang berserak. Tapi Engkau mau menghidupkan kami kembali Tuhan. Kasih-Mu luar biasa Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menghargai kasih-Mu ini. Ya Yesus. Dengan kami Tuhan boleh mau untuk hidup terus di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam pimpinan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat menghidupi hidup kami ini dengan tujuan Allah yang kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti doa kepenuhan Roh Kudus ini. Biarlah Roh-Mu Tuhan memenuhi setiap jemaat Tuhan. Roh-Mu terus memenuhi mereka, mengurapi mereka, bahkan sampai Tuhan meluber Tuhan. Karena kami membutuhkan kuasa Roh-Mu di akhir zaman ini. Mari Bapa, Kau tumpangkan tangan-Mu atas setiap jemaat Tuhan yang sudah mengikuti Tuhan doa ini. Biarlah kuasa Roh-Mu hadir dalam hidup mereka. Kuasa Roh-Mu mengurapi mereka, menguasai kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka menjadi umat-umat pemenang. Mereka menjadi umat-umat-Mu Tuhan yang mencintai Engkau dan menghargai Tuhan apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, mari Bapa Engkau urapi mereka, penuhkan mereka semua dengan kuasa Roh-Mu. Roh Kudus akan mencengkram terus kehidupan setiap jemaat Tuhan. GPD Ihayam Wuruk, Tugu, bahkan siapapun yang mendengarkan siaran ini, Engkau Tuhan yang akan menghidupkan mereka semuanya dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami situasi-situasi yang sulit. Bapa, Kau kiranya menolong mereka. Kau tahu keadaan mereka, kondisi mereka Tuhan. Kuatkan mereka, buka mata rohani mereka untuk tetap percaya kepada Engkau, untuk mempercayai Engkau. Mereka memiliki semangat yang baru. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Kau akan kuatkan dan Kau akan berikan jalan keluar terhadap setiap masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan untuk yang sakit Kau berikan kesembuhan. Kuasa darah-Mu Tuhan yang akan menyembuhkan mereka hingga mereka dapat mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, Kau memberkati bangsa ini. Pemimpin bangsa kami Engkau yang akan memberkati supaya dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah yang dihadapi Tuhan. Kami percaya bangsa ini bangsa yang besar. Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Kau punya rencana untuk Indonesia Tuhan. Rencana keselamatan dan pertobatan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan damai sejahtera di dalam kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesaikan ibadah kepenuhan Roh Kudus, doa kepenuhan Roh Kudus malam ini. Besok masih ada hari terakhir, kita akan berdoa bersama-sama memohon kepenuhan Roh Kudus boleh terus ada di dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk mengikutinya besok malam. Tuhan Yesus memberkati.